Kebayangkan betapa ribetnya koalisi mereka yang bakal ngotot-ngototan untuk merasa paling bisa dan paling berhak di koalisi. Apalagi soal menentukan cawapres yang bakal mendampingi Pak Anies. Justru disinilah pokok masalahnya. PKS akan menolak cawapres diserahkan ke AHY sebab terbukti di Pilkada DKI saja AHY keok pertama dibandingkan calon gubernur yang lain. Menurut saya Anies bakal condong ke Aher sih. Loh kok bisa? Ya bisa. Karena fakta di lapangan ya, spanduk bergambar Anies Baswedan dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan alias Aher mulai banyak bermunculan di jalan-jalan, bos. Udah kayak iklan sedot WC. Seperti yang ada di Jalan Pondok Cabe tadi saya lewat, Tangerang Selatan. Ada juga di kawasan Jakarta Selatan, juga di beberapa lokasi lain. Atau di spanduk beneran atau cuma spanduk iseng ya? Coba mana ada nggak spanduk Anies AHY? Belum ada, dibuat aja belum kayaknya. Nah, tak belak muncullah spanduk Anies Aher membuat golongan pendukung AHY dan juga Demokrat menjadi kepanasan. Akhirnya partai berlambang mersi biru itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaring dukungan agar AHY dilirik oleh Anies. Mungkin tagline pujian kader Partai Demokrat terhadap SBY dan AHY akan banyak berseliweran di media sosial dan jaga dunia maya sebentar lagi. Seperti diantaranya yang mereka umbar di Twitter adalah prestasi SBY. Seperti dikatakan SBY lah yang membangun infrastruktur di Indonesia, sementara Jokowi tinggal potong pita aja. Dan SBY lah yang menciptakan sejuta lapangan kerja. Atau malah menciptakan sejuta dusta ya, saya nggak tahu. Siap-siap AHY bakal ditinggalkan Anies Baswedan, mending pilih KIB, semua gegara PKS. Pengamat politik Ujang Komarudin menganalisa perpolitikan menuju Pilpres 2024 mendatang. Ia memprediksi Partai Demokrat bisa meninggalkan koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dalam hal ini adalah Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebagai gantinya, Partai Demokrat bisa saja lebih memilih untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Itu jika partai berlambang bintang mersi itu tidak mendapat kursi sebagai cawapres di Koalisi PKS Nasdem yang mengusung Anies sebagai capres. Pasalnya, Partai Demokrat akan tetap ngotot untuk mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres. Hal tersebut disampaikan Ujang merespon munculnya isu Ahmad Heriawan alias Aher yang ngebet bakal menjadi cawapres Anies Baswedan. Demokrat bisa jadi cawapres di KIB, kemungkinan Demokrat akan merapat, kata Ujang. Paling tidak, lanjut dosen Universitas Al-Azhar itu, Demokrat bertahan di koalisi Nasdem PKS jika dirinya menjadi cawapres Anies. Namun jika tak dapat cawapres, ya tak akan mau, karena bagaimanapun Demokrat punya misi untuk menjadikan AHY capres atau minimal cawapres. Demikian ujarnya. Kendati demikian, tambah Ujang, hal tersebut hanya sebatas prediksi melihat peta koalisi Pilpres 2024. Untuk diketahui, nama AHY menjadi salah satu yang santer disebut-sebut bakal menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Bahkan AHY sudah beberapa kali melakukan pertemuan politik dengan Anies Baswedan. Selain itu, saat Anies mengunjungi kantor DPP Partai Demokrat beberapa waktu lalu, AHY pamer relawan Anies AHY. Hal tersebut dinilai merupakan sinyal bahwa Partai Demokrat ingin mengusulkan AHY menjadi cawapres Anies, namun belakangan ini muncul nama salah satu kader PKS yaitu Ahmad Heriawan alias Aher yang juga disebut-sebut menjadi cawapres Anies. Bahkan Aher sendiri menyatakan memiliki keyakinan 99,9% akan cocok dan bisa bersanding dengan Anies. Sementara Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan partainya tegas mendukung dan mendorong kadernya untuk jadi cawapres Anies Baswedan. Anies Baswedan memang sudah mendapat restu dari Partai Nasdem untuk maju di Pilpres 2024 mendatang, akan tetapi hanya mendapat dukungan Nasdem saja belum cukup untuk Anies Baswedan bergerak mengubah kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden. Nasdem butuh dukungan partai koalisi lain untuk benar-benar memuluskan langkah Anies Baswedan. Saat ini yang terbilang intens berkomunikasi adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat. Akan tetapi kini berhembus kabar jika PKS menolak ikut bergabung dalam deklarasi tersebut. Alasannya hingga saat ini Anies Baswedan belum memperlihatkan tanda-tanda akan menerima calon dari PKS sebagai bacawa pres.
PKS beralasan hingga saat ini masih memperjuangkan amanah musyawarah Majelis Syuro untuk mengajukan salah satu kader terbaiknya maju di 2024 nanti. Dalam hal ini yang dimaksud PKS adalah mengusung Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan untuk bertarung di 2024 nanti.